Saat ini masih berada di Polrestabes Surabaya. Pemuda itu belum bisa beranjak dari sana karena polisi masih memeriksanya secara intensif. Setelah menabrak beberapa orang dengan mobil mewahnya, lalu siapakah Wiang Lautner? Wiang Lautner berusaha menutupi wajahnya begitu ia tiba di unit laka lantas Polrestabes Surabaya usai pemeriksaan urin dan darah di sebuah rumah sakit. Pria berusia 24 tahun ini tidak bicara satu kata pun. Polisi memeriksa Wiang secara intensif setelah ia menabrakkan mobil mewahnya ke pedagang susu jahe di Jalan Raya Manyar pagi tadi. Perbuatan Wiang membuat seorang warga meregang nyawa dan dua lainnya mengalami patah di tulang. Namun, berbeda dengan korbannya, lelaki yang tinggal di permukiman mewah di Dharma Husada Regency, Surabaya ini hanya mengalami luka memar dan lecet. Tidak banyak informasi dari polisi mengenai sosok Wiang. Dari laman Facebooknya, pria ini gemar berkumpul dengan teman-teman dan keluarga. Dari Surabaya, Jawa Timur, Zainal Azhari, TV One mengabarkan. Jini menabrak warung pedagang kaki lima di Surabaya, Jawa Timur. Satu orang meninggal dunia di lokasi kejadian akibat dihantam mobil hingga terseret dan dua orang lainnya luka berat. Beginilah kondisi mobil mewah Lamborghini usai menabrak sebuah warung pedagang kaki lima di Jalan Raya Manyar, Surabaya, Jawa Timur. Kakaknya rusak di bagian depan dan kaca mobil, keempat ban mobil juga meletus akibat kerasnya benturan saat tabrakan. Peristiwa berawal saat mobil Lamborghini yang dikendarai Wiang Lautner, pemuda berumur 24 tahun, sedang melaju dengan kecepatan tinggi. Mobil tiba-tiba oleng ke kiri dan langsung menghantam warung pedagang STMJ hingga porak-poranda dan kemudian menabrak pohon di tepi jalan. Naas, satu orang pembeli di warung bernama Kuswarjono tewas tertabrak dan dua orang lainnya luka berat. Ini kejar-kejaran, ya. Kronologisnya nggak tahu, ceritanya kejar-kejaran. Ya. Berapa mobil itu waktu itu? Dua. Polrestabes Surabaya memeriksa pengemudi Lamborghini, sementara jenazah korban dibawa ke RSU Dr. Sutomo Surabaya untuk diotopsi. Sedangkan dua korban luka-luka dibawa ke RS Haji Surabaya untuk mendapatkan perawatan intensif. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sandi Irwanto, TV One mengabarkan. Pemirsa, polisi akan menetapkan Wiang Lautner, pemilik Lamborghini yang menabrak warung STMJ dan menewaskan seorang warga di Surabaya, Jawa Timur sebagai tersangka. Pemuda berusia 24 tahun itu kini masih menjalani pemeriksaan maraton di Polrestabes Surabaya. Aparat juga memeriksa kandungan urin tersangka. Lamborghini milik Wiang Lautner ini adalah kendaraan yang menjadi algojo bagi Kuswarjono. Pria berusia 51 tahun tersebut meregang nyawa setelah mobil mewah milik pemuda itu menabraknya. Polisi di Polrestabes Surabaya masih menyelidiki Lamborghini berplat nomor Jakarta ini. Kondisi kendaraan super cepat rusak berat setelah menabrak lapak penjual kaki lima dan beberapa orang. Selain menewaskan Kuswarjono, tindakan Wiang juga mengakibatkan tulang kaki istri Suwarjono, Srikanti, patah, serta tulang pedagang susu Mujianto retak. Menurut polisi, Wiang membantah mengebut. Kronologisnya dia, menurut hasil pemeriksaan sementara, dia lagi berkendara, kecepatannya kurang lebih 70-80 kalau pengakuan dia tadi. Kemudian tiba-tiba bannya pada saat belok kiri dikit terkunci, sehingga dia tidak bisa mengendalikan lagi, sehingga menabrak rombong tersebut, kemudian sepeda motor, kemudian pohon. Ada kemungkinan jadi tersangka? Pasti tersangka. Oke. Sampai sekarang Wiang Lautner masih berada di kantor polisi. Ia juga telah jalani pemeriksaan air seni untuk mengecek kandungan narkoba. Polisi menyatakan Wiang belum bisa menunjukkan dokumen Lamborghini, namun pria itu mengatakan surat mobil mewahnya lengkap. Peristiwa maut itu terjadi pagi tadi. Sejumlah saksi mengatakan pelaku sedang kebut-kebutan dengan mobil lain di Jalan Raya Manyar, Surabaya Padi, sekitar pukul 5:30.
Warung susu telur madu jahe milik Mujianto hancur berserakan setelah ditabrak Wiyang dan mobil mewahnya. Dari situ kejar-kejaran. Yang kecelakaan sini kenapa? Lu kan kejaran Pak ya? Iya. Nabrak warung ini Pak? Nabrak ya orang jualan STG ini. STG ya? Iya. Ada warung ini Pak? Ya, nanti nggak kejar-kejaran. Iya. Tapi kronologisnya nggak tahu. Ceritanya kejar-kejaran. Iya. Berapa mobil itu waktu itu? Dua. Juga sama mobilnya? Mobil merah. Kalau mobil merah, mungkin nabrak ini. Ya. Terus ya. Mengebut atau tidak, polisi menegaskan pasti menetapkan Wiyang Lautner sebagai tersangka sebab ia telah mengakibatkan melayangnya nyawa orang lain dan membuat sejumlah korban terluka. Bila pemuda 24 tahun itu terbukti kebut-kebutan, maka hukumannya akan lebih berat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sandi Irwanto, TV One mengabarkan. Atas pemeriksaan Wiyang Lautner, Yesika Daryanto akan mengabarkan langsung dari Polrestabes Surabaya. Selamat malam Yesika, apa informasi terbaru terkait kecelakaan maut tersebut? Baik, kecelakaan maut yang merenggut satu nyawa yaitu menabrak satu warung STMJ dan hingga saat ini pelaku penabrakan masih berada di Laka Lantas Polrestabes Surabaya. Hal ini dikarenakan bahwa masih berlangsung proses penyelidikan pelaku. Kami belum mendapatkan konfirmasi resmi dari pihak kepolisian apakah dan kapan pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka atau tidak. Namun kami tadi sempat berbincang dengan pihak kepolisian yang mengatakan bahwa nanti ketika proses penyelidikan dan data-data berdasarkan saksi sudah lengkap, maka proses akan dilanjutkan dan bisa saja pelaku naik status menjadi tersangka. Hingga saat ini, informasi pula yang kami dapatkan bahwa tadi sempat dilakukan tes urin kepada pelaku, namun dari pihak kepolisian menyatakan bahwa urin pelaku adalah negatif menggunakan narkotika. Selain itu, pelaku pada saat mengendarai mobil Iya, dan pemirsa mohon maaf sekali tadi ada sedikit gangguan mengenai komunikasi dan nanti akan kami lanjutkan kembali mengenai update kecelakaan mobil Lamborghini tersebut. Kita beralih ke Yesika Edi Daryanto yang berada di Polrestabes Surabaya. Yesika, meski Wiyang membantah kebut-kebutan, namun sejumlah saksi mengatakan sebaliknya. Lalu apa tanggapan polisi, Yesika? Hingga saat ini pihak kepolisian mengatakan bahwa tersangka sudah mengatakan bahwa pada saat kejadian ia menggunakan kecepatan yaitu sebesar 80 km per jam. Dan tersangka mengaku bahwa pada saat kejadian ia tidak melakukan kebut-kebutan namun memang beriringan dengan salah satu mobil yang dinyatakan berwarna merah namun belum disebutkan merek dari mobil tersebut. Ia juga mengatakan pada saat kejadian bahwa mobilnya mengalami selip. Ya, baik pemirsa, lagi-lagi tadi terjadi kesalahan koneksi dari komunikasi kami bersama Yesika Edi Daryanto. Lalu kita lanjutkan ke informasi selanjutnya yang tertabrak komuter lain. Peristiwa itu terjadi di Jalan Green Garden Kebonjeruk, Jakarta Barat. Bus Transjakarta Gandeng jurusan Lebak Bulus Harmoni ini terseret setelah dihantam komuter lain jurusan Tangerang Duri di Jalan Green Garden Kebonjeruk, Jakarta Barat. Masinis komuter lain yang dengan cepat mengerem berhasil tidak membuat bus Transjakarta Koridor 8 ini terseret jauh. Tetapi akibat benturan keras, kondisi bus Transjakarta rusak parah pada bagian depan, sementara bodi belakang bus tersangkut separator. Saat tabrakan terjadi, bus Transjakarta tengah membawa penumpang. Meski tidak ada korban jiwa, tapi insiden ini membuat panik para penumpang. Menurut saksi mata, insiden ini disebabkan karena bus Transjakarta tiba-tiba menerobos palang pintu kereta.
tapi palang pintunya udah ditutup. Belum, masih begini aja palang pintu belum diangkat. Masih nutup palang pintu. Oh, ini busway-nya robos atau Robos. Kiri langsung dari atas kemari. Apa yang dia nggak kenceng mah? Habis balik. Pak, ada penumpang nggak sih Pak waktu itu di dalam busway Pak? Penumpang banyak semua aja ketakutan itu. Busway ada yang jatuh tuh. Oh gitu. Pak, ini busway-nya dari arah mana ke mana nih Pak? Harmoni dia. Proses evakuasi bus Transjakarta mengakibatkan arus lalu lintas di sekitar Jalan Green Garden macet parah. Kasus ini sekarang ditangani unit laka Direktorat Lantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Ong Suhirman, TV One mengabarkan. Transjakarta yang menabrak komuter lain di Jalan Green Garden Jakarta Barat diduga asik main ponsel saat mengemudi. Penjaga pelintasan kereta mengaku telah memberi peringatan, tetapi sopir nekat melintas. Agus, penjaga perlintasan kereta di Green Garden Kedoya, Jakarta Barat, mengaku telah memberi peringatan adanya 2 rangkaian kereta yang siap melintasi kepada sopir Transjakarta. Peringatan itu ia sampaikan dengan cara mengacungkan 2 jari kepada sopir Transjakarta. Penjaga perlintasan menduga sopir mengabaikan peringatan itu karena tengah asik menggunakan ponsel sambil mengemudi. Yang dari Taman Kota mau ke Pesing udah mau masuk, ya mau lewati penjelapan terus busway masuk gitu. Itu posisi kereta udah sempat ngerem, cuma udah kena gitu. Jadi artinya ada 2 kereta di dalam waktu yang hampir bersamaan melintas. Ya betul. Kita udah mengasih semboyan. Pengemudi udah 2 arah, 2 Itu sebelum itu saya lihat supirnya lagi mainan telepon gitu. Oh, supir busway-nya, telepon-teleponan. Telepon. Berarti dia ada kemungkinan dia tidak tahu akan ada kereta lagi yang betul. Kita udah ke tengah perlintasan udah ngasih tanda. Kode awas ada kereta. Cuma itu supir busway aja yang maju, sedangkan mobil lain nggak ada yang maju. Jadi busway aja maju. Busway. Ya. Akhirnya ada. Namun tuduhan itu dibantah Atmajaka, sopir Transjakarta. Mana tadi bisa kejadian? Jam 14.20 pas berhenti di palang rel itu, rel kereta itu. Standby itu dari arah Pesing, kereta lewat ya. Saya nggak tahu Pak, itu ada kereta yang satu lagi itu hampir nggak beda lama. Tapi kan itu tertutup Mas. Tapi nggak nyangka kok Pak, posisinya itu palangnya kan nggak sampai ke jalur busway. Emang udah palangnya nggak sampai ke jalur busway. Jadi perlu jelaskan palangnya nggak sampai ke jalur. Jadi nggak lihat kalau ini palangnya udah naik atau belum, kan otomatis bisa batahan. Belum naik kan mesti ada kereta lain lagi. Sudah lama berhenti di situ Pak, nunggu kereta itu mau lewat itu lama standby. Itu lewat ya. Ini yang dari arah mana pertama? Pesing, dari Pesing lewat. Yang dari arah Jakarta, mau arah Tangerang. Iya. Nah, itu lewat. Nah, selisih berapa menit? 2 menit, 3 menit. Datang dari Tangerang. Nah, ini yang nyenggol yang dari arah Dari Tangerang. arah Pesing. Jadi Bapak nggak tahu kalau double ada kereta. Iya, saya nggak tahu Pak ya. Ini nggak kayak. Hingga saat ini, sopir Transjakarta masih diperiksa di unit laka Satlantas Jakarta Barat. Dari Jakarta, Ong Suhirman, TV One mengabarkan. Proses pemeriksaan supir Transjakarta, di sana sudah ada rekan kami Astrid Linsiana yang akan mengabarkannya untuk Anda. Astrid, apakah menurut keterangan dari supir memang benar dia sebelumnya bermain ponsel begitu? Ya, SCC Mentari kami mengabarkan dari Pancoran, di mana di sini sedang berlangsungnya. Tadi sudah usai pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap supir bus Transjakarta. Namun untuk itu kami mengabarkan bagaimana tadi terjadinya kecelakaan bus Transjakarta dengan KRL komuter lain di kereta api yang mengarah ke Tangerang dan juga Jakarta Tangerang dan juga sebaliknya. Terjadi kecelakaan yang cukup hebat di mana adanya kelalaian dari pihak supir Transjakarta yang saat itu diduga menurut beberapa saksi mata mengatakan bahwa ia sedang menggunakan ponsel saat
mengendarai bus Transjakarta. Selain itu juga tadi kami melihat adanya kerusakan di bagian depan yang terjadi oleh bus Transjakarta akibat kecelakaan terjadi di kereta api daerah Kodoya. Namun untuk lebih jelasnya bagaimana pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak